Nama saya Firdaus Maulida, NIM 18030184014. Nama saya Azizatul Nur Rahmah, NIM 21030184037. Nama saya Yoda Hilan Zakia, NIM 21030184052. Saya Firdaus Nur Alifah, NIM 21030184044. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai sistem. Yang pertama, pengertian sistem. Menurut bahasa Latin dan bahasa Yunani, kata sistem diambil dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema, yang memiliki pengertian suatu konstruksi bagian-bagian yang terorganisasi untuk membentuk satu kesatuan yang utuh atau kompleks. Yang kedua, pengertian sistem menurut Zulkifli AM pada tahun 2003, sistem merupakan kumpulan benda nyata atau abstrak yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan berhubungan yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien dan efektif. Kemudian, terdapat kesamaan-kesamaan yang membentuk suatu sistem. Yang pertama, yaitu tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan, entah hanya satu atau mungkin banyak tujuan tersebut menjadi motivasi untuk mengarahkan sistem. Yang kedua, masukan. Masukan atau input sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan menjadi bahan yang diproses. Kemudian ada proses transformasi. Proses transformasi merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. Yang kemudian ada keluaran. Keluaran atau output merupakan hasil dari suatu pemrosesan. Kesamaan-kesamaan yang membentuk suatu sistem selanjutnya adalah batas. Batas sistem adalah komponen yang memisahkan antara sistem dengan daerah di luar sistem atau yang biasanya disebut dengan lingkungan. Nah, batas sistem ini dapat dijadikan sebagai penentu konfigurasi atau kemampuan sistem. Kemudian, batas sebuah sistem ini dapat dikurangi atau dimodifikasi agar bisa mengubah perilaku sistem. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian atau control mechanism dapat diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback dengan mencuplik keluaran. Nah, umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan sistem baik dalam proses masukan maupun dalam prosesnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, lingkungan ini dapat berpengaruh kepada operasi sistem dalam arti lingkungan ini bisa merugikan dan bisa menguntungkan bagi sistem itu sendiri. Nah, jika merugikan, maka perlu ditangkal atau perlu dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem. Sedangkan yang menguntungkan tetap harus kita jaga karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem. Nah, selanjutnya adalah proses bekerja suatu sistem dapat digambarkan dengan sederhana seperti gambar berikut. Nah, gambar ini seperti yang dijelaskan tadi, yaitu umpan balik digunakan untuk mengendalikan baik dalam masukan maupun proses sistem. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, segalanya ini, komponen ini bekerja sama untuk mencapai tujuan, yaitu dengan menerima masukan dan kemudian menghasilkan keluaran atau output dalam proses transformasi yang terorganisir. Gitu. Macam-macam sistem. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak atau abstract system adalah sistem yang berupa pemikiran atau gagasan yang tidak tampak secara fisik, tidak ada bentuk nyata, tapi dia bisa disebut dengan sistem. Contohnya antara hamba dengan Tuhannya, antara seseorang dengan Tuhannya, itu termasuk sistem. Dan sedangkan sistem fisik adalah sistem yang bisa dilihat secara fisik, bisa dilihat dengan mata dan tampak nyata. Misalnya sistem komputer, sistem transportasi, dan sistem perguruan tinggi. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah atau natural system
adalah sistem yang keberadaannya terjadi karena proses alam dengan sendirinya dan bukan buatan manusia. Misalnya, sistem tata surya itu terbentuk bukan dari buatan manusia. Sedangkan sistem buatan manusia atau human-made system adalah sistem yang terjadi atas dasar manusia. Jadi itu murni buatan manusia. Contohnya, sistem komputer, sistem dari handphone, sistem mobil, itu termasuk sistem buatan manusia. Yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tidak tentu. Sistem tertentu atau deterministic system adalah sistem yang dalam pengoperasiannya dapat memprediksi secara cepat dan tepat, mendeteksi interaksi di antara bagian-bagian dengan pasti. Contohnya, sistem komputer. Sedangkan sistem tidak tentu atau probabilistic system, yaitu sistem yang hasilnya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas atau kemungkinan kepadatan penggunaan sistem tersebut. Contohnya, sistem fotosintesis, sistem serapan hara, dan sistem evapotranspirasi. Yang keempat, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed systems yaitu sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan di luar sistem, namun realitanya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanyalah sistem yang relatif tertutup. Sedangkan sistem terbuka atau open system adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan luar sehingga mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan luar. Kemudian, menurut Abdul Ghafur dalam buku Desain Instruksional 1982 menjelaskan macam-macam sistem yang ditinjau dari sifat-sifat suatu sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terbuka vs tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang dapat menerima pengaruh dari luar, sedangkan sistem tertutup merupakan sistem yang tidak dapat menerima informasi dari luar. Poin ini sama dengan poin dari macam-macam sistem dari sudut pandang. Kemudian yang nomor 2 adalah sederhana vs kompleks. Sistem sederhana memiliki sifat-sifat yaitu secara relatif hanya terdiri dari beberapa komponen dan hasil mungkin sederhana. Sedangkan sistem kompleks memiliki sifat-sifat yaitu terdiri dari banyak komponen yang saling berinteraksi, keseluruhan totalitas lebih dari sekedar jumlah bagian-bagian. Bagian-bagian tidak dapat dipahami jika berdiri terpisah satu sama lainnya. Bagian-bagiannya saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Yang ketiga adalah hidup vs mati. Sistem yang hidup misalnya sel manusia dan tanaman. Sedangkan sistem yang mati misalnya adalah tata surya dan komputer. Yang nomor 4 adalah susunan vertikal atau hierarki. Suatu sistem yang berkaitan erat dengan sistem yang lainnya. Susunan hierarki terjadi jika sistem pada tingkat bawahan bergabung membentuk sistem yang lebih tinggi. Kemudian, pendidikan sebagai sistem pendidikan mengandung proses pendidikan, khususnya di sekolah yang bekerja langsung atau tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses ini merupakan interaksi fungsional antara komponen dalam pengambil kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kota atau kabupaten, serta penyelenggara pendidikan di sekolah yang merupakan penjabaran dari tujuan nasional. Pendidikan adalah sebuah usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu yang pertama adalah unsur masukan. Unsur masukan usaha pendidikan ialah peserta didik dengan berbagai ciri yang ada pada peserta didik, seperti bakat, minat, kondisi fisik, dan sebagainya. Yang nomor 2 adalah unsur proses usaha itu sendiri. Dalam proses pendidikan terkait beberapa hal, yaitu pendidik, kurikulum, metode, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah unsur hasil usaha, sedangkan hasil berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan hasil berupa lulusan. Pada saat sekarang ini, dalam penyelenggara pendidikan, masyarakat masih belum menyadari bahwa pendidikan berasal dari suatu sistem. Hanya masyarakat yang belum menyadari bahwa dirinya merupakan salah satu komponen yang terlibat dalam keberhasilan dan kegagalan dari suatu pendidikan.
Melalui pendidikan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini dan bisa dijadikan informasi tentang berbagai komponen dalam masalah pendidikan.